Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah online. Untuk kali ini terkait dengan mata kuliah kewirausahaan dan inovasi, kita akan coba bahas tahapan berikutnya. Setelah kita tahu perbedaan wirausaha dan wira swasta, baru kita akan beranjak kepada teori dari Robert Kiyosaki, di mana kita akan bahas mengenai rich, kekayaan, perbedaan antara kekayaan dua bapak yang kaya dan bapak yang miskin. Buku ini dibuat oleh seorang Robert Kiyosaki, di mana dia adalah seorang investor, usahawan, penulis, dan motivator. Dia membuat sebuah buku Rich Dad Poor Dad dan sangat terkenal di dunia, dan dia tinggal di Hawaii. Ayah kandungnya seorang pendidikan tinggi dan sangat cerdas. Dan Kiyosaki punya ayah kandung yang miskin pada akhir hayatnya. Tapi kalau ada bapak pungutnya atau bapak bukan kandung, itu karir sukses, tapi dia tidak punya pendidikan. Tetapi bapak yang kaya ini memberikan satu pengalaman yang luar biasa, sehingga dia bisa membedakan dua bapak ini. Pelajaran dari buku tersebut adalah the rich don't work for money. Jadi kekayaan itu tidak bekerja pada uang. Jadi kalau bapak yang miskin itu selalu bicaranya sekolah tinggi-tinggi, terus kemudian kerja keras, dapat uang. Nah, itu kira-kira. Tetapi ajaran dari bapak yang kaya itu, buatlah bisnis sebanyak mungkin dan investasikan. Setelah itu uang akan mengejar kita. Kira-kira begitu dua perbedaan tersebut. Kemudian pelajarannya, jangan bekerja untuk dapat uang, tetapi bekerja agar uang terus mengalir tanpa kita terus-terusan bekerja. Yang kedua adalah kenapa belajar bagaimana mendapatkan uang. Nah, banyak beberapa pendapat bahwa rumah itu adalah aset atau liability atau beban. Tapi sebenarnya merupakan suatu, bisa saja nih jadi aset jika si rumahnya disewa-sewakan. Tetapi liabilities jika jika rumah tersebut tidak didiamkan atau didiamkan, akhirnya kita mengeluarkan uang untuk memaintain si rumah tersebut. Kenapa rumah Anda bukan aset namun liability? Ya, karena lingkungan itu butuh telepon, butuh pajak, butuh PLN, PDMJ, sehingga dengan punya rumah tersebut bukan menghasilkan uang tapi tetap mengeluarkan uang. Satu, orang bekerja hidup mereka untuk membayar kredit rumah misalnya 15-20 tahun. Pengeluaran untuk perawatan rumah dan telepon, PLN, PDAM, pajak rumah itu sendiri, kemudian nilai rumah itu terdepresiasi dengan sendirinya. Jadi merupakan suatu liability. Nah, bagaimana kita merubah mind your own business, bagaimana membangun bisnis sendiri? Jika kalian punya uang, apa yang kita lakukan? Investasikan atau menjadi aset. Tentunya kalau kita investasikan harus jadi aset ya. Nah, kedua adalah dengan menanam uang di sebuah investasi. Ya, kisahnya adalah Robert Kiyosaki menjual mesin fotokopi dan mendapatkan income berdasarkan komisi dari Xerox. Dia membeli real estate dengan penghasilannya, dan dalam 3 tahun real estate-nya sudah menghasilkan income yang jauh lebih besar dari gaji yang diterima dari Xerox. Sehingga kemudian dia keluar dari sana untuk membangun bisnis sendiri secara full time. Dia tahu bahwa untuk keluar dari
rat race dengan cepat. Dia harus bekerja lebih keras dengan menjual mesin fotokopi lebih banyak lagi dan mulai membangun bisnis sendiri. Nah, kata Robert Kiyosaki bahwa tetap bekerja di pekerjaan Anda, tetapi mulai berpikir untuk membangun atau memiliki bisnis sendiri. Nah, keempat adalah sejarah dari Texas dan Power, perusahaan power listrik. Sejarah pajak berawal dari Amerika dan Inggris pada masa perang, namun dikarenakan pajak merupakan sumbangan yang cukup besar, yang bagus untuk pemasukan negara, maka sehingga pajak diwajibkan sampai saat ini. Si kaya memiliki cara untuk melindunginya dari pajak yang tinggi, yaitu dengan korporasi, dengan melalui perusahaan. Perusahaan ini dokumen sederhana, berada di lemari notaris dan sah secara hukum. Korporasi ini menawarkan keuntungan pajak dan proteksi dari jeratan-jeratan hukum. Nah, dengan demikian, aturan emasnya adalah pertama kali bayarlah diri Anda terlebih dahulu untuk membayar pajak. Rich invent money. Jadi, kalau mau kaya, maka setiap pendapatan itu harus dipunya alternatif. Pertama, pendapatan aktif. Ya, kalau kita bekerja aktif. Nah, kalau bisa pendapatannya pasif. Pendapatan itu kita nggak aktif atau pasif pun kita dapat uang terus. Apalagi kita ada inventory uang. How to invest your money? Bagaimana menginvestasikan uang Anda adalah pertama beli paket investasi. Research company, cari perusahaan, simpan di dalam suatu investasi, maka akan jadi income. Kedua adalah jadi investor profesional. Caranya adalah ambil kesempatan, opportunity, dapatkan kapitalnya, baru kita manage sehingga dapat income juga. Selalu akan ada resiko. Anda walaupun ada investasi tetap harus ada resiko. Maka itu kalian harus belajar bagaimana cara mengelola resiko tersebut. Tapi jangan menghindar. Tujuh adalah work to learn, don't work for money. Jadi belajar, bekerja untuk mendapatkan dan tidak bekerja untuk uang. Jadi kalau kerja dapat uang, tapi kerja itu untuk belajar. Mereka yang bekerja untuk uang hanya akan terjebak dengan rutinitas kerja dan tidak akan pernah berkembang. Tetapi kalau mereka bekerja untuk belajar, akan mendapatkan ilmu dan keterampilan yang dapat dari pekerjaannya sehingga menjadi nilai tambah itu sendiri. Dan kemudian pelajari keterampilan menjadi seorang pekerjaan setiap bidangnya, bisa marketing, advertising, dan lain. Ambil pekerjaan sambilan, second job, dan bertujuan untuk belajar lebih jauh lagi. Jadi kerja untuk. Nah, kalau kita lihat rangkuman dari buku Robert Kiyosaki, mereka membagi 4 cara orang untuk mendapatkan penghasilan. Pertama, dia bekerja sebagai pegawai, sangat ditentukan oleh bosnya, dan pendapatannya segitu-gitu aja setiap bulan. Dan walaupun ada kenaikan, ya kenaikannya juga kan segitu-gitu aja. Yang kedua adalah menjadi seorang profesional. Profesional ini adalah pekerjaan di mana memiliki skill khusus, misalnya dokter, konsultan. Jadi kalau dia tidak bisa diwariskan kepada orang lain, kepada anaknya, karena dia tergantung pada skill yang dia miliki. Nah, beranjak dari situ kita bisa menjadi pengusaha. Pengusaha ini adalah orang yang membangun bisnisnya, membangun sistemnya, agar si sistem itu berjalan menghasilkan uang untuk si pengusaha. Nah, berbeda dengan investor. Nah, investor ini dia punya uang besar dan dia mencari perusahaan-perusahaan yang sudah established, udah jadi, udah bangun, udah bagus, tinggal investasikan, dia uang itu akan bekerja untuk dia. Apa yang
Anda inginkan untuk masa depan? Apakah hidup menjadi hidup lebih kaya, berharga, bernilai? Apakah Anda merasa masih memiliki mindset kuadran yang kiri atau ke kanan? Nah, perlu pendidikan bisnis yang memiliki konten pengajaran 60% praktek. Makanya perlu ada suatu bisnis yang mempersiapkan mental, jiwa, fisik, dan emosi sebagai seorang bisnis developer. Bagaimana caranya mengubah dari kuadran kiri ke kanan? Maksud kiri kanan itu, ini adalah kuadran kiri akan shifting atau berpindah ke kuadran yang kanan. Jadi pengusaha atau investor. Oke. Bagaimana cara mengubah kuadran? Carilah pendidikan bisnis yang praktis yang diambil untuk ilmunya. Carilah mentornya, ubahlah lingkungan, cari komunitas bisnis. Cobalah aplikasikan. Jika ada masalah, ulangi lagi, gagal lagi, coba lagi, sampai bisnis ini berkembang. Nah, ini banyak contoh yang anak masih muda udah entrepreneur. Nah, kompetensi entrepreneur adalah harus kreatif, harus jujur, harus ulet, harus berani ngambil keputusan, leadershipnya punya, salesmanship, jual, persuasi, negosiasi, memiliki skill itu, keberanian menghadapi tantangan, business knowledge, manajemen operasi, financial knowledge, business plan, investment and loan, dan kesabaran. Belajarlah pada burung, dia akan terbang, selalu dia turun dulu ke bawah, dan setelah itu baru naik ke atas. Jadi jangan harap kalau jadi pengusaha itu langsung terbang ke atas, tapi dia akan turun dulu. Seperti ini. Kebebasan finansial pertama mulai dari bawah dulu. Mungkin bisa juga terjadi kerugian, tapi belajar dan belajar akan terus. Sehingga antara kebutuhan konsumtif dengan ini akan terjadi memiliki kebebasan finansial. Maka itu persiapkan menjadi wirausahawan, ya, memahami konsep bisnisnya, buat visi misi, perlunya winning team, membuat perencanaan strategis, kemudian pengetahuan dasar manajemen organisasi dan sistem. Dan bagaimana melakukan aktivitas perusahaan adalah optimalisasi sumber daya manusia, kreativitas, pengetahuan dasar, keuangan pembiayaan perlu, dan pemasaran, pelayanan, dan produk. Nah, dalam pelatihan dalam mata kuliah ini saya bagi beberapa tahap. Pertama adalah membangun karakter bisnis, membuat konsep bisnis, membuat connection dari bisnis yang ada, buat bisnis plan, kemudian people management, product process development, dan system of business. Nah, tugas yang kedua adalah buat Q&A ini adalah buat rangkuman dari jurnal yang telah dikirim waktu tugas pertama untuk presentasi. Buat videonya dari presentasi tersebut, rangkum jurnal tersebut dalam bentuk rekaman video WinG. Nanti setelah ini akan ada petunjuk bagaimana cara merekam video presentasi. Kemudian upload video presentasi kamu di channel kamu sendiri, dan copy alamat YouTube kamu dan kirim alamat video YouTube kamu tuh ke email saya somomiharja@gmail.com, dan jangan lupa cantumkan tugas kedua, Q&A, nama, dan NIM-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.